Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft PowerPoint, kemudian melakukan pengaturan desain tampilan slide, kemudian mengatur slide, kemudian memasukkan teks, dan melakukan penyimpanan file. Oke, langsung saja. Untuk membuka aplikasi Microsoft Office PowerPoint, kita bisa buka di pilihan Start menu, kita cari Microsoft PowerPoint. Jika teman-teman kesulitan untuk menemukan ini, teman-teman bisa klik gambar search ini. Tinggal diketik PowerPoint. Oke, jika sudah, kita klik. Maka kita akan dihadapkan pada jendela awal. Oke, cara kedua, kita bisa klik Windows Explorer, kemudian kita pilih C, kemudian kita double klik program file x86, kemudian kita double klik Microsoft Office, kemudian kita klik root, kemudian kita double klik Office 16, kemudian kita cari PowerPoint.exe. Ya, ketemu PowerPoint.exe. Kita double klik. Maka kita dihadapkan pada jendela awal Microsoft PowerPoint. Di sini ada 3 pilihan, Home, New, dan Open. Home di sini ada pilihan untuk membuat slide baru dengan tampilan blank, atau bisa juga menggunakan terms yang disediakan oleh Office. Kemudian di bawahnya ini adalah recent PowerPoint atau recent slide yang sudah pernah kita edit atau kita buka sebelumnya. Oke, di tab kedua, New ini, fokusnya adalah atau pilihannya hanya membuat new slide. Di sini ada pilihan New Blank Presentation, atau kita bisa memilih timestamps yang disediakan. Kita bisa pilih salah satu. Oke. Kemudian di tab selanjutnya adalah Open. Di sini kita bisa membuka file yang kita sudah buka atau edit sebelumnya. Ya, akan ada tampilan di sini. Atau jika tidak ada di sini, kita bisa browse di komputer kita dengan cara klik browse. Kemudian kita cari filenya, taruh di mana. Misal ini, dan kita klik open. Oke, kita cancel karena kita akan membuat new presentation. Kita bisa mengatur bentuk atau tampilan dari slide presentasi kita, tidak hanya di halaman ini, tapi bisa juga dilakukan di halaman editing. Oke, maka kita di sini kita pilih blank presentation aja. Ya. Oke, pengaturan dasar yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama, ini adalah title slide. Jadi, biasanya ini digunakan untuk memberikan judul dari slide kita. Ya. Kemudian, kalau kita ingin menambah slide baru, kita klik kanan pada slide ini. Oke, di sini ya. Klik kanan, new slide. Oke. Jika bentuknya seperti ini,
ada click to add title dan click to add text, maka ini dinamakan title and content slide. Slide yang berisi judul dan konten atau isi dari slide. Oke. Jika kita ingin menambah slide lagi, kita bisa new slide atau duplicate slide. Duplicate slide jika kita ingin membuat slide baru yang sama isinya dengan slide ini. Contoh, ini misalnya satu. Kita klik di sini, kita klik duplicate slide, maka isinya sama, satu juga. Oke. Kita juga bisa menambahkan slide dengan cara klik new slide lagi. Kemudian jika kita ingin membuat ini berbeda layoutnya, kita klik di slide-nya, kemudian kita klik kanan, pilih layout, kemudian misal di sini kita pilih blank. Oke. Yang perlu kita pahami, ini adalah title slide, ini adalah title and content slide, ini sama title and content slide. Nah, yang terakhir ini biasanya untuk slide yang berisikan ucapan terima kasih. Oke, pengaturan dasar selanjutnya adalah desain dari slide presentasi. Untuk melakukan pengaturan desain slide, kita pilih slide yang akan kita atur, kemudian kita klik ribbon design, ya, ribbon design. Kemudian di sini ada pilihan themes dan varian. Oke, misalnya kita pilih themes ini, kita klik satu kali, klik kiri. Kemudian varian dari themes ini ada beberapa. Misal, untuk menampilkan pilihannya, kita klik ini ya, tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita bisa pilih variannya. Misal ini. Oke. Kalau kita sudah memilih salah satu themes dan varian, maka slide-slide berikutnya secara otomatis memiliki themes yang sama. Oke. Jika kita ingin meng-cancel atau mengembalikan ke seperti semula, kita pilih lagi ini tanda panah ke bawah di bagian themes, kemudian kita pilih yang blank, kita pilih yang office theme yang paling pojok kiri. Oke, untuk desain slide cara kedua yaitu kita bisa menggunakan customize. Nah, di sini ada pilihan format background, kita bisa klik. Kemudian ada beberapa pilihan, solid fill, gradient fill, picture or texture fill, dan pattern fill. Solid fill, jika kita ingin memberi warna background dengan warna solid. Misal, kita ingin memberi warna merah. Maka, background dari slide kita akan berwarna merah. Jika kita ingin hanya satu slide yang berwarna merah, maka kita tinggal close ini, pilihannya, format background. Kemudian kita tinggal pilih slide berikutnya. Kita format background lagi. Misal warna hijau. Tetapi jika kita ingin semua slide-nya berwarna hijau, kita pada pilihan format background ini pilih apply to all. Oke, maka dia sudah warna hijau semua background-nya. Kita juga bisa memilih gradient fill. Artinya background akan diberi warna gradient. Nah, kita bisa pilih bentuknya gradiennya. Nah, ini. Jika kita ingin semua slide seperti ini, kita tinggal pilih apply to all. Maka slide kedua, ketiga, dan terakhir memiliki background yang
sama. Oke. Jika kita ingin memberikan background berupa gambar, kita pilih picture or texture fill. Jika kita pilih texture fill, untuk memberikan tekstur pada background slide, kita atur di pilihan tekstur ini. Di sini kita pilih tanda bawah, dan kita bisa pilih salah satu dari pilihan tekstur ini. Misal kita pilih ini. Kemudian kita apply to all. Maka semua slide akan memiliki format background berupa texture fill. Atau jika kita ingin berupa gambar, maka di picture source kita pilih insert. Di sini kita work offline, kemudian kita cari gambar yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, maka background slide kita akan berisi gambar yang kita masukkan. Kita bisa satu slide ini, bisa juga untuk semua slide. Jika kita pengen semua slide memiliki background gambar seperti ini, maka kita pilih apply to all. Oke. Selanjutnya pattern fill. Pattern fill artinya slide kita akan memiliki background berupa pattern, pola atau pola. Nah, di sini kita bisa pilih pola yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, kita bisa pilih. Kemudian kalau sudah, kita apply to all, supaya semua slide memiliki format background yang sama. Oke, itu untuk pengaturan desainnya. Jika kita ingin kembalikan ke awal, kita bisa pilih solid file, kemudian di color kita pilih putih, dan apply to all. Oke. Selanjutnya adalah pengaturan ukuran slide. Untuk melakukan pengaturan ukuran slide, kita klik ribbon design, kemudian di slide size, kita klik panah bawah, kita bisa pilih standar 4:3, atau 16:9, atau custom slide. Untuk yang sedang aktif ini adalah widescreen 16:9. Kalau ditampilkan atau dijalankan slideshow-nya, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Coba kita tampilkan. Nah, full, dia akan full satu layar. Tapi jika kita pilih standar 4:3, maka jika dijalankan, bentuknya akan tersisa beberapa space di layar. Oke, di contoh ini kita akan menggunakan widescreen atau 16:9. Selain itu, kita juga bisa menggunakan custom slide size. Nanti di sini kita bisa memilih sesuai dengan ukuran dari slide kita. Di sini ada beberapa pilihan, dan di sini kita juga bisa memasukkan ukuran slide-nya. Ya, jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita setting lagi ke widescreen. Oke, teknik dasar atau pengaturan dasar berikutnya adalah memasukkan teks atau tulisan. Nah, untuk memasukkan tulisan, caranya adalah pertama klik slide-nya dulu. Jika di sini sudah ada text box, maka kita bisa langsung klik di area text box. Kemudian kita tinggal ketik menggunakan keyboard di komputer kita. Misal ini kita tulis title slide.
1. Nah, oke. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sudah ada area teksnya, kita tinggal klik di sini. Untuk di add text ini kita juga tinggal klik. Misalnya. Lalu bagaimana jika di slide-nya belum ada text box? Maka yang kita lakukan adalah klik slide-nya, kemudian klik insert, kemudian klik text box, kemudian bikin area text, kemudian ketikkan tulisan yang ingin dimasukkan. Misalnya, terima kasih. Untuk melakukan pengaturan teksnya, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita blok, kemudian misal kita ingin ganti fontnya, kita tinggal pilih ribbon home, kemudian kita pilih jenis fontnya, misal ini, kemudian kita pilih ukurannya, kemudian misalnya kita tebalkan atau miringkan sini di bagian font ini. Kemudian jika kita ingin merubah warnanya, kita bisa pilih di font color. Atau jika kita ingin menggunakan cara kedua tanpa ngeblok, caranya seleksi dulu atau klik dulu di area text box, kemudian klik di area tepian garis text box ini. Ya, jangan posisi kursor, tapi klik di area font atau text box. Kemudian di sini kita bisa lakukan pengaturan, misal mau membesarkan atau mau merubah ke center, seperti itu. Kemudian untuk memasukkan teks atau tulisan, bisa juga menggunakan word art. Word art di sini supaya tulisannya memiliki artistik, bentuk yang artistik. Oke, contohnya kita klik aja word art, kemudian di sini ada beberapa pilihan, dan kita pilih salah satu, maka di sini akan muncul your text here. Di sini kita tinggal klik. Kita hapus dulu. Seperti ini contohnya. Kita bisa besarkan, bisa kita berikan garis atau pengaturan yang lainnya. Oke. Pengaturan dasar berikutnya adalah melakukan penyimpanan file. Oke, sebelum kita simpan, biasanya kita ingin mengetahui bentuk dari tampilan presentasi kita. Ya, untuk melihat tampilan dari slide presentasi kita bisa menggunakan shortcut F5 di keyboard, teman-teman. Klik F5. Oke, jika kita ingin ke slide berikutnya, kita bisa tekan mouse klik kiri atau panah bawah atau panah kanan. Ini adalah slide kedua, ini adalah slide ketiga, ini adalah slide terakhir. Untuk keluar dari tampilan slideshow, kita bisa tekan Escape pada keyboard. Oke. Jika F5 adalah untuk menampilkan slide dari awal, maka ada pilihan untuk menampilkan langsung slide tertentu. Misal kita ingin menampilkan slide ketiga, kita bisa menggunakan tombol ini. Kita di pojok kanan bawah, kita klik tombol slideshow, maka halaman slide 3 akan langsung ditampilkan tanpa harus menampilkan terlebih dahulu slide pertama. Untuk keluar, kita klik Escape.
Selanjutnya, pengaturan berikutnya adalah melakukan penyimpanan file. Untuk melakukan penyimpanan file atau slide presentasi ini, kita klik File, kemudian kita pilih Save As, kemudian kita browse tempat di mana kita akan menyimpan slide tersebut. Oke, misalnya di sini, di desktop. Kemudian di file name kita boleh beri nama sesuai dengan keinginan kita. Misal kita slide1.pptx, ini kita biarkan saja default .pptx. Atau jika kita ingin merubah ke PDF, menyimpannya dalam bentuk PDF, di sini Save As tab kita pilih PDF. Ya, atau jika kita ingin menyimpannya menjadi format JPEG, kita pilih JPEG. Oke, di contoh ini kita menggunakan format PPTX. Kemudian kita klik Save. Oke, kurang lebih untuk pengaturan dasar Microsoft Office PowerPoint seperti itu. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk membuat slide dan untuk mempelajari teknik-teknik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.